Banyak teman-teman yang curhat, Mam, saya ini daftar jadi CPMI, niatnya mau meringankan beban hutang keluarga saya. Suami saya terjebak hutang, orang tua saya terjebak hutang, saya daftar niatnya mau meringankan beban hutang mereka. Tapi kenapa kok malah saya rasa-rasa hutang kami kok malah makin bertambah? Sebelum saya daftar jadi CPMI, hutang saya cuma 25 juta. Contoh ya. Ketika saya daftar jadi CPMI, hutang saya kok jadi 25 juta tambah 40 juta. Yang mana katanya 40 juta itu adalah biaya prosesnya. Sebenarnya benar nggak sih, Mam, biaya prosesnya itu sampai 40 juta? Jawabannya tidak benar. Ya, tidak benar. Seperti yang saya bahas sebelumnya, menjadi PMI, pekerja migran Indonesia, terutama yang sudah X, nggak perlu dilatih, biayanya tidak semahal itu. Ya, makanya kita bisa menerapkan sistem zero cost atau tanpa biaya, karena memang nggak mahal. Paspor bisa diurus dengan gratis kok. Oke? Semua yang apply di kami, yang tidak punya yang paspornya expire, kami uruskan gratis. Mudah, sangat mudah, nggak perlu pakai calo. Begitu dapat job, ke Disnaker, bikin ID online, minta surat rekomendasi dari Disnaker, kita antar ke imigrasi, bikin paspor sudah di situ. Kita biayai paspornya, nggak mahal, nggak sampai 7 juta, 8 juta, nggak sampai 1 juta bahkan. Gitu. Saya juga heran ya, kenapa negara ini masih membiarkan teman-teman CPMI terjebak dalam biaya berlebih atau overcharging. Ya, ini indikasi bahwa masih gagal dalam perlindungannya, melindungi teman-teman dari jebakan hutang, dari jebakan biaya berlebih. Mereka tuh kerja, mereka itu mau meringankan beban negara. Mereka nggak ngarep-ngarep bansos, mereka mau meringankan beban keluarganya. Kerja 1 tahun, 7 bulan, 9 bulan, 8 bulan, belum juga dapat gaji. Belum lagi mereka yang kalau belum selesai kontrak, pindah, dibebani lagi potongan. Ya, jadi potongannya double-double. Ini kan harusnya ada skema yang jelas, biayanya berapa. Semua P3MI harus berani membuat breakdown biaya, ya, yang disepakati dan ditentukan atau disahkan oleh negara. Jadi nggak seenak-enaknya aja, kamu sama aku potongan 8 bulan, 7 bulan, nggak seperti itu. Harus dibebaskan pula nih teman-teman dari calo CPMI. Sorry agak kasar kalau saya ngomong calo. Oke, kita perhalus saja, namanya sponsor. Anyway, tugasnya sama, memberikan kalian jebakan hutang. Kita kasih permen 1.500.000. Manis ini, nanti kamu bisa beli HP, kamu bisa beli cincin baru 3 juta. Aku kasih uang saku. Iming-imingnya namanya uang saku. Setelah itu kalian 7 bulan belum tentu baru dapat gaji, 8 bulan belum tentu dapat gaji. Yaitu indikasi bahwa perlindungan itu belum sampai ke teman-teman. Dan saya sangat prihatin. Nggak tahu kita harus tunggu era siapa lagi. 10 tahun dengan presiden sebelumnya sama aja, masih gini-gini aja. Teman-teman banyak komen yang di VT saya, potongan sampai 50 juta, sampai 60 juta. Ya. Ini 8 bulan dengan pemerintah yang baru, saya nggak tahu ada gebrakan apa. Sejauh mana nanti mereka akan melindungi teman-teman PMI ini. Zero cost itu mudah dan bisa kalau ada dukungan dari pemerintah dan kalau manusia-manusia rakus itu sudah mulai sadar. Bisa. Zero cost pasti bisa. Hai teman-teman CPMI yang saat ini maaf ya, aku kebanyakan makan kue-kue lebaran. Yang saat ini masih di PJTKI ataupun masih proses mau ke luar negeri, kalau Anda disuruh tanda tangan ini itu tolong dibaca lagi. Lalu kalau dikasih tahu potongannya sekian-sekian, biayanya sekian-sekian, minta breakdownnya buat biaya apa saja. Jangan asal mau iya-iya aja, yang penting berangkat. Anda berangkat mau ngapain? Mau kerja rodi? Mau kerja tanpa upah selama hampir 1 tahun? Jangan yes saja ya, dibaca betul-betul. Selalu minta salinan kontrak kerja, selalu minta salinan perjanjian kerja. Jika ada yang tidak sama,
Ya, jika biaya yang dibebankan atau biaya proses melebihi dari skema biaya yang ditentukan oleh BP2MI, laporkan. Terus minta breakdownnya, jangan mau dikasih biaya ngadi-ngadi, jangan mau. Apalagi Anda yang masuk dengan sponsor, itu pasti buat bayar sponsor-sponsor Anda. Selalu saya katakan kepada teman-teman ya, karena kenapa saya bikin VT ini? Ratusan DM masuk ke saya, bilang bahwa ada yang dipotong 36.000, 40.000, 3.600 Sing dolar, 4.000 Sing dolar, ada lagi yang sampai 7.000 Sing dolar, hampir 100 juta. Selalu saya arahkan untuk menghubungi BP2MI, ya. Laporkan tuh PT-PT yang selalu kasih biaya ngadi-ngadi. Kalian-kalian ini mau berjuang untuk keluarga, kalian-kalian ini harus dilindungi negara, kalian-kalian ini nggak merepotkan negara, kalian-kalian ini mau cari nafkah sendiri, mau mandiri, harusnya kalian dilindungi, bukan malah diperes, ya, bukan malah ditipu, ya. Bagi teman-teman ini, khusus teman-teman CPMI yang sekarang lagi proses, dilihat lagi perjanjian kerjanya, diminta salinan kontrak kerja. Kontrak kerja harus dan wajib dibuat dalam 2 bahasa. Bahasa Anda, bahasa kita, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Atau kalau di Hongkong ya pakai bahasa Kantonis. Ya, jangan iya-iya, apalagi saya dapat DM banyak banget itu dari Taiwan. Katanya saya nggak tahu kurensinya Taiwan tuh berapa rupiahnya per NT ke rupiah, saya kurang paham, tetapi banyak yang ngaku bahwa dipotongnya atau biaya penempatannya itu lebih dari 40 juta, 50 juta, itu udah nggak masuk akal. Jadi PM itu nggak sebesar itu, apalagi yang sudah X, yang nggak perlu pelatihan, seperti yang breakdown VT, breakdown saya yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi daripada menyesal, aduh nggak apa-apa deh, potongan banyak, yang penting cepat berangkat. Ya, cepat berangkat, cepat kerja rodi. Terus nanti di tengah-tengah kerja dapat 2 bulan, 3 bulan nggak kerasan, diperlakukan nggak baik, masih menanggung hutang, pulang-pulang bukan nambah banyak duit, tambah banyak utang, iya kan? Iya, makanya dipikir baik-baik. Kalau nggak tahu, nggak jelas, ditanyakan. Kalau staf PT ada yang memperlakukan Anda dengan sangat tidak baik, bentak-bentak, Anda itu klien loh, Anda itu membawa profit bagi PT. Kalau Anda diperlakukan nggak baik oleh staf PT, dijadikan bahan bullying atau dibentak-bentak sampai gebrak-gebrak meja, laporkan Disnaker, ya, laporkan Disnaker, oke? Kalau nggak tahu bagaimana cara laporkan ke Disnaker, DM saya arahkan. Gemes banget aku, padahal mbak-mbak CPMI itu membawa profit loh buat PJTKI, kenapa harus diperlakukan seperti itu, gitu ya? Kalau Anda tanya breakdownnya, kemudian Anda diperlakukan tidak baik, it's time for you to wake up, ya, it's time for you to wake up, oke? Ya, oke, semoga semuanya lancar-lancar. Yang mau proses ke luar negeri selalu diberi kelancaran, tidak terjebak dalam skema yang yang memeras gitu ya. Thank you.